Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 6 kalor. Kita fokuskan pada materi pengaruh kalor terhadap perubahan suhu. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 156-160 untuk siswa kelas 11 SMA. Pengaruh kalor terhadap perubahan suhu. Apakah setiap materi akan mengalami perubahan suhu yang sama ketika diberikan kalor yang sama? Jawabannya adalah tidak. Begitu juga sebaliknya. Setiap materi akan menyerap kalor dengan besar yang berbeda meskipun kenaikan suhu materi tersebut sama besar. Dengan demikian, ada faktor lain yang mempengaruhi hubungan antara kalor yang keluar masuk materi dengan perubahan suhu materi tersebut. Aktivitas 6.2. Untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap perubahan suhu yang berbeda, lakukan percobaan berikut secara berkelompok. Kalian perlu menyiapkan sebuah gelas beker, pemanas spiritus, termometer, stopwatch atau arloji, kaki 3, neraca, statif, dan air. Lakukan langkah-langkah berikut ini, yaitu nomor 1 sampai nomor 5. Misalkan saya peragakan di sini. Siapkan air sebanyak 100 ml dan ukur suhu awalnya. Dicatat ya suhunya. Siapkan air sebanyak 200 ml dan ukur suhu awalnya. Yang ini juga dicatat suhunya. Kemudian letakkan kedua gelas beker yang berisi 100 ml air dan 200 ml air di atas pembakar spiritus. Kemudian panaskan. Perhatikan kenaikan suhu air saat dipanaskan. Catat suhu akhir 100 ml air setelah dipanaskan. Catat juga suhu akhir dari 200 ml air setelah dipanaskan. Tugas dan pertanyaan. Nomor 1. Buatlah grafik hubungan antara waktu dengan suhu air untuk setiap massa air dan hubungan perubahan suhu dengan massa air. Misalkan dari percobaan tadi, saya membuat grafik seperti ini. Kita buat sumbu X dan sumbu Y-nya. Pada yang 100 mm didapat grafik seperti ini. Mula-mula suhunya 29 derajat. Ini yang 100 ml. Setelah dipanaskan, maka didapat suhunya 44 derajat. Sedangkan yang 200 ml diperoleh grafik seperti ini. Awal mula tetap sama, yaitu 29 derajat Celcius. Setelah dipanaskan, ini yang 200 ml. Waktu yang sama didapatkan suhunya 41 derajat Celcius. Kalau kita perhatikan grafiknya berbentuk garis lurus. Nomor 2,
Faktor-faktor apa yang mempengaruhi banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu air? Yaitu massa dan perubahan suhu. Nomor 3, kesimpulan apakah yang diperoleh dari grafik tersebut? Makin besar massa air, maka makin kecil perubahan suhu air. Kalor jenis C menunjukkan besaran karakteristik dari zat. Dirumuskan C sama dengan Q dibagi M dikali delta T, atau besarnya kalor disimbolkan dengan Q. Q sama dengan MC delta T. M di sini adalah massa benda, C kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu. Ayo berpikir kritis. Perhatikan grafik dalam gambar 6.7 yang menunjukkan kenaikan suhu dengan kalor yang diserap untuk aluminium dan air yang bermassa sama. Apakah air atau aluminium yang membutuhkan kalor lebih banyak untuk kenaikan suhu yang sama? Jelaskan. Kalau kita perhatikan, yang ini adalah grafik aluminium, yang ini adalah air. Suhunya yang paling tinggi adalah aluminium, sehingga dapat disimpulkan air memerlukan lebih banyak kalor untuk kenaikan suhu yang sama dibandingkan dengan aluminium. Ayo cek pemahaman. Nomor 1, sebatang logam besi bermassa 0,5 kg diberikan kalor sebanyak 900 Joule. Jika suhu mula-mula besi tersebut adalah 25 derajat Celcius, tentukan suhu akhir logam besi tersebut. Jika kalor jenis besi 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Kita bahas nomor 1. Diketahui di sini massanya 0,5 kg. Sedangkan kalor 900 Joule. Berarti di sini Q-nya 900 Joule. Suhu mula-mula T1 sama dengan 25 derajat Celcius. Dan C-nya untuk C besi 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanya adalah T2. Kita jawab. Persamaannya Q sama dengan M C dikali delta T. M-nya 0,5. C-nya 450. Delta T-nya, delta T itu T2 dikurangi T1. 0,5 dikali 450. T2 ini yang akan kita cari. T1 atau mula-mula yaitu 25 derajat Celcius. 0,5 dikali 450 sama dengan 225, sedangkan nilai Q-nya yaitu 900, kita taruh di sini 900 dikali dengan T2 dikurangi 25. 225 kita pindah ke dua sebelah karena ini kali menjadi bagi, berarti 900 dibagi 225 sama dengan T2 dikurangi 25. 900 dibagi 225 sama dengan 4 sama dengan T2 dikurangi 25. Maka T2 sama dengan 25 dipindah ke dua sebelah karena ini pengurangan berubah menjadi penjumlahan. 4 ditambah 25. T2 sama dengan 29 derajat Celcius. Sehingga suhu akhir logam besi yaitu 29 derajat Celcius. Nomor 2, jelaskan pengaruh massa dan perubahan suhu pada kalor yang diperlukan berdasarkan pemahaman konsep suhu sebagai ukuran EK rata-rata partikel. Makin besar massa, makin banyak partikel, sehingga memerlukan energi yang lebih besar. Suhu merupakan ukuran energi kinetik rata-rata, sehingga makin besar perubahan suhu,
makin besar energi yang diperlukan. Kapasitas kalor. Untuk mengukur kapasitas kalor, persamaannya adalah C sama dengan Q per delta T. C satuan Joule per K, untuk K boleh dengan 1 derajat Celcius. Q sama dengan kalor dan delta T perubahan suhu. Ayo berpikir kritis. Pada siang hari, suhu di gurun pasir dapat mencapai 38 derajat Celcius, dan pada malam hari, suhu dapat mencapai negatif 3,9 derajat Celcius. Jelaskan mengapa demikian. Kalor jenis pasir rendah, sehingga suhunya mudah naik atau turun. Pada siang hari, pemanasan membuat pasir lebih cepat naik suhunya. Sedangkan pada malam hari, pasir kehilangan energi dan suhunya turun dengan cepat. Asas Planck. Hukum kekekalan energi menyatakan energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Pada asas Planck ini, yaitu kalor lepas sama dengan kalor diterima. Ayo cek pemahaman. Nomor 1. Air sebanyak 2 liter dengan suhu mula-mula 20 derajat Celcius dicampurkan ke dalam air sebanyak 3 liter dengan suhu mula-mula 80 derajat Celcius. Tentukan suhu akhir campuran tersebut. Nomor 1. Diketahui massa pertama air pertama yaitu 2 liter. Suhu mula-mula T1-nya 20 derajat Celcius. Untuk massa yang kedua yaitu 3 liter. Dengan suhu mula-mula T21-nya 80 derajat Celcius. Tentukan suhu akhir yang ditanya T-nya. Kita jawab Q diterima sama dengan Q lepas. Rumusnya yaitu M1 dikali C1 dikali delta T1 sama dengan M2 dikali C2 dikali delta T2. M1 masanya 2 liter. C-nya karena sama, di sini C-nya adalah air, maka besarnya sama, kita coret saja. Dikali delta T, delta T-nya T dikurangi T1-nya 20 sama dengan M2 yaitu 3 delta T, karena di sini T2-nya yaitu 80 dikurangi T. Di sini kita kalikan 2 dikali T, 2T dikurangi 2 kali 20, 40 sama dengan 3 kali 80, 240 dikurangi 3 kali T, 3T. 3T kita kumpulkan ke sana, 2T ditambah 3T sama dengan 240 dikurangi 40 dipindah ke ruas sebelah, maka ditambah 40. 2T ditambah 3T, 5T sama dengan 240 ditambah 40, 280. Maka T didapat 280 dibagi 5. T sama dengan 56 derajat Celcius. Nomor 2. Suatu wadah berisi air sebanyak 100 gram dengan suhu 40 derajat Celcius. Kemudian besi panas bermassa 400 gram dan bersuhu 70 derajat Celcius dimasukkan ke dalam air tersebut. Tentukan suhu campuran jika wadah diabaikan dalam penyerapan kalornya. Diketahui di sini massa air Ma sama dengan 100 gram. Suhu yaitu Ta sama dengan 40 derajat Celcius.
Kemudian besi, di sini sudah besi, kita harus cari kalor jenis air. Kita harus ingat data di sini. Di buku kita tertulis 4180. Di sini adalah salah. Seharusnya 4200. Kita tulis di sini 4200. Satuannya Joule per kilogram derajat Celcius. Sedangkan untuk besi, massa B 400 gram. Suhunya TB-nya 70 derajat Celcius. Dimasukkan ke dalam air, maka kalor jenis besi, yang ini besi, 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanya perubahan suhunya, T-nya. Kita jawab Q diterima sama dengan Q lepas. Persamaan Q yaitu MA dikali CA dikali perubahan suhu A. Untuk Q lepasnya, massa besi dikali kalor jenis besi dikali perubahan suhu besi. MA-nya di sini 100 dikali kalor jenis air yaitu 4200 dikali perubahan suhunya T dikurangi suhunya 40 mula-mula sama dengan massa besi 400 dikali kalor jenis besi 450 perubahan suhunya dari 70 dikurangi T. 100 kita coret nolnya 2 dengan 400. Yang ini kita coret 1 nolnya. Sehingga didapat 420 dikali T dikurangi 40 sama dengan 4 dikali 45 180 dikali 70 dikurangi T. Ini kita kalikan 420 dikali T sama dengan 420 T dikurangi 420 dikali 40 16.800 sama dengan 180 dikali 70 3.150 dikurangi 180 dikali T 180 T. Yang ini kita kumpulkan T-nya berarti 420 T. Karena ini pengurangan maka ditambah 180 T sama dengan 3.150. 16.800 dipindah kedua sebelah ditambah 16.800. 420 ditambah 180 T sama dengan 600 T sama dengan 3.150 ditambah 16.800 sama dengan 19.950 sehingga T 19.950 dibagi 600 T sama dengan 33,25 derajat Celcius. Demikian materi pengaruh kalor terhadap perubahan suhu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.